Ya, untuk pertama-tama membuka acara ini saya persilakan kepada Ibu Sonia Suganda untuk memberikan, sambutan. Silakan Ibu Sonia. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya, sangat baik. Bisa ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman, kolega-kolega saya terkasih di sini. Eh, ya, selamat datang di acara Brolin kali ini. Yang akan mengangkat topik perkembangan pronomina persona pertama bahasa Jawa abad ke-10 sampai abad ke-21. Oke, nah materi ini atau topik ini adalah sebetulnya topik disertasinya Mbak Atin ya, gitu. Karena kebetulan saya juga menguji, jadi saya membaca disertasi yang luar biasa dari Mbak Atin ini. Dan seperti biasa dalam rolling ini gitu ya, ini adalah tempat kita berdiskusi tentang berbagai topik yang berkaitan dengan linguistik, dan salah satunya juga kita ini merupakan tempat untuk para mahasiswa gitu ya. Sayang Ibu Riri tidak ada di sini ya, tapi saya lihat ada beberapa mahasiswa di sini ya, mahasiswa S2 dan S3 dan bahkan juga mungkin S1 ya kalau ada. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini ada penelitian yang bisa dibagi, ya kami dengan senang hati mungkin menampung ya Mas Ari ya, supaya penelitian yang sudah sangat luar biasa itu, yang sudah dilakukan dengan usaha dan upaya yang luar biasa, itu bisa diketahui oleh banyak orang gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau kita apa namanya menyampaikan atau menyebarluaskan penelitian kita juga tetap harus hati-hati, jangan sampai penelitiannya belum selesai terus kita sudah membagikannya, kan nanti akan apa ya, ya tidak semua orang jujur ya, nanti misalnya ide kita dicontek kan susah ya. Nah kalau seperti Mbak Atin ini ya topiknya sudah disertasinya sudah selesai, sudah diujikan, sudah lulus, jadi ya sudah sahih lah gitu ya. Jadi begitu mungkin teman-teman, kalau ada mahasiswa di sini, kalau ada apa ya tawaran begitu ya, jangan ragu-ragu. Kita senang bisa dengar topik-topik disertasi yang teman-teman sampaikan. Pun bagi yang bukan mahasiswa, ini juga memberikan mungkin inspirasi ya bagi saya sendiri, misalnya untuk misalnya mencoba mengulik lagi bahasa daerah yang kita kuasai gitu ya. Mbak Atin sebagai mungkin penutur jati dan dosen di Prodi Jawa ya, tentunya mengulik begitu ya bahasa Jawa. Nah, saya sebagai penutur bahasa Sunda, orang Sunda, mungkin apa ya yang bisa saya lakukan ya terkait bahasa daerah saya. Mungkin teman-teman yang lain juga dengan bahasa daerah teman-teman masing-masing gitu. Jadi sebetulnya banyak ya yang harus kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan dengan bahasa daerah kita sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Saya ucapkan selamat sekali lagi Mbak Atin, ini dokternya ini lumayan fresh lah ya Mbak ya. Semester lalu, sekarang masih fresh. Nah, selamat mendengarkan paparannya Mbak Atin, selamat berdiskusi. Terima kasih untuk Mas Ari yang sudah menyediakan platform buat kita berdiskusi, ngobrol secara santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Terima kasih banyak Ibu Sonia untuk sambutannya dan banyak mengingatkan kita ya, bahwa ya keilmuan itu perlu disebarkan juga, dan ini sebagai salah satu wahananya. Nanti kami juga ingin diskusikan ya, apakah mahasiswa S2 juga bisa pakai wadah ini gitu ya, atau perlu dibuatkan wadah yang lainnya, karena itu juga tentu perlu dibicarakan dulu di departemen. Ya, kami persilahkan kepada Mas Dwi Rahmawanto sebagai moderator ya, untuk membacakan dulu CV Mbak Atin, CV singkatnya, dan kemudian untuk memulai dan memoderasinya. Saya mohon maaf juga dengan video saya seperti ini. Sebenarnya saya tidak sehiperaktif yang ada di video ya, tapi ya udahlah. Saya tidak bergerak-bergerak seperti itu, tapi di video bisa bergerak, jadi Mungkin daripada mengganggu, apa lebih baik dimatikan aja ya. ya, saya lebih baik menghilangkan diri dulu. Terima kasih, Iya. silakan Mas Dwi, Mbak Atin, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawanto. Pada siang hari ini saya akan memandu diskusi dengan topik hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Atin, dan saya kira Mbak Atin sudah hadir di sini. Pada siang hari ini kita nanti akan dibawa oleh Mbak Atin untuk menelusuri perkembangan kata itu ya, dari masa Jawa kuno ya Mbak ya, dari abad ke-10 sampai dengan abad ke-21. Nah, tapi sebelum itu perlu saya sampaikan terlebih dahulu agar kita lebih kenal dengan Mbak Atin, dan saya kira banyak Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah mengenal. Di Mbak Atin itu nama lengkapnya adalah Atin Fitriana dan sudah menyandang gelar doktor yang baru lulus tahun 2022 kemarin ya Mbak ya. Jadi Iya, betul. sangat baru sekali gitu ya. Dan beliau S1 di program studi sastra daerah untuk sastra Jawa FIB UI, lulus pada tahun 2012, lalu kemudian melanjutkan program magister di UI juga, di program studi linguistik, dan S3 juga di program studi linguistik. Dan beliau sangat mendalami sekali bahasa Jawa kuno, dan seperti yang akan kita simak pada siang hari ini, beliau juga akan menyampaikan perkembangan kata dari abad ke-10 sampai dengan abad ke-21. Baik, tidak perlu berlama-lama, saya kira waktu saya sampaikan kepada Mbak Atin, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dwi Rahmawanto. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada Mas Ari tadi atas kesempatannya memberikan platform ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Sonya Suganda selaku Ketua Departemen. Baik, untuk siang hari ini saya izin membagikan sedikit hasil penelitian saya mengenai perkembangan pronominal persona pertama bahasa Jawa dari abad ke-10 sampai abad ke-21. Tapi mungkin untuk bagian ini saya tidak akan menceritakan atau menjelaskan semua hal, hanya sebagian kecil saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga nantinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, ini saya mulai dari pemahaman mengenai penelitian pronomina persona di rumpun bahasa Austronesia dan juga di bahasa Jawa. Kalau berkaitan dengan penelitian pronomina persona, memang sudah banyak penelitian yang meneliti ini, pronomina persona, dan juga berkaitan dengan perkembangan ataupun perubahannya dalam berbagai bahasa. Tapi kalau kita lihat ke rumpun bahasa Austronesia, sejauh ini memang penelitian mengenai pronomina persona berkaitan dengan bentuknya, bentuk bebas atau bentuk terikat. Kemudian beberapa penelitian juga melakukan rekonstruksi pronomina persona pada Proto-Austronesia, lalu juga melihat perkembangan pronomina asli. Jadi dilihat ada pronomina asli, lalu dilihat perkembangannya seperti apa. Ada penelitian yang menyinggung tentang pronomina persona yang berasal dari nomina, tapi sejauh ini baru disebutkan sebatas kosakatanya saja. Misalnya ada kosakata saya, ada pronomina saya yang berasal dari nomina saya misalnya, tapi belum dijelaskan bagaimana perkembangannya seperti apa. Dan kebetulan penelitian ini berfokus pada bagaimana perkembangan pronomina persona yang berasal dari nomina. Jadi penelitian ini saya batasi bukan melihat pronomina aslinya, tapi dilihat pronomina yang berasal dari nomina. Kemudian jika saya melihat ke penelitian mengenai pronomina persona di bahasa Jawa, memang sejauh ini penelitian mengenai pronomina persona banyak dilakukan secara sinkronis. Artinya banyak dilihat pada misalnya beberapa naskah, lalu dilihat bagaimana penggunaan pronomina personanya.
jika dilihat mengenai seberapa penting pronomina persona di dalam bahasa Jawa, memang pronomina persona ini sangat erat kaitannya dengan naskah karena perkembangan pronomina persona ini dapat digunakan untuk menunjukkan ciri kebahasaan yang ada pada naskah dan juga dapat menunjukkan adanya perubahan budaya melalui pronomina persona. Kemudian beberapa penelitian memang sudah menyebutkan ada nomina yang ada pronomina yang berkembang dari nomina. Namun memang sejauh ini baru disebutkan kosakatanya saja, tapi tidak dijelaskan seperti apa perkembangannya dan termasuk misalnya ada perubahan bentuk itu pun juga belum disinggung pada penelitian mengenai pronomina persona bahasa Jawa. Ini sedikit gambaran mengenai penelitian sebelumnya terkait dengan perubahan atau perkembangan pronomina. Sangat banyak sekali penelitian di dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, yang membahas mengenai perkembangan pronomina. Dan banyak pembahasannya berkaitan dengan sumber, lalu perubahan secara gramatikal, perubahan secara semantik, pragmatik, bahkan juga menyinggung faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pada pronomina. Kalau di bahasa Jawa sendiri, sejauh ini memang penelitian mengenai pronomina persona dilakukan terhadap teks-teks tertentu, misalnya seperti di dalam teks-teks Parwa, lalu di dalam teks puisi seperti Kidung, atau juga misalnya Kawin. Dan untuk bahasa Jawa saat ini yang dilihat adalah bagaimana penggunaan pronomina di bahasa Jawa dan bahasa Jawa dialek tertentu misalnya. Nah, ini mungkin gambaran sedikit mengenai teori yang saya gunakan di dalam disertasi saya, tapi mungkin saya tidak akan menjelaskan semua, karena pada bagian ini, kesempatan ini mungkin saya akan menjelaskan hal-hal yang sangat spesifik berkaitan dengan gramatika atau perubahan secara gramatikal. Kalau kita lihat mungkin di sini ada dekategorialisasi, nanti saya akan lebih berfokus pada dekategorialisasi, maaf agak susah menyebutkannya. Ini berkaitan dengan perubahan secara morfologi dan perubahan secara sintaksis. Karena bagian ini yang paling kuat di dalam perubahan pronomina persona. Kalau erosi ini berkaitan dengan perubahan secara fonologis, perubahan bunyi. Kalau di desemantisasi berkaitan dengan perubahan secara semantik, ada perubahan makna atau tidak. Lalu kalau ekstensi ini berkaitan dengan perluasan penggunaan. Misalnya ada konteks tertentu yang sebelumnya tidak bisa menggunakan pronomina ini, lalu bisa menggunakan pronomina pada konteks yang lain. Jadi ada perluasan penggunaan. Kemudian, ya ini untuk metodologi, secara ringkas, saya menggunakan metode saya yang saya gunakan adalah kualitatif dengan tambahan data frekuensi. Jadi nanti di sini saya akan melihat bagaimana penggunaan pronomina tertentu di dalam teks ada abad tertentu. Lalu untuk sumber data, saya menggunakan karya sastra berbentuk prosa dan puisi dari abad ke-10 sampai abad ke-21. Kalau dilihat jumlahnya ada 16 teks, dan ini nanti akan saya bagi ke dalam beberapa periode, disesuaikan dengan misalnya teks Adi Parwa untuk abad ke-10, dan misalnya untuk teks Sri Tanjung untuk abad ke-16, karena memang diproduksinya pada abad tersebut. Jadi penggunaan teks ini disesuaikan dengan periodenya. Lalu saya juga memanfaatkan Uncon, aplikasi Uncon, karena kebetulan semua sumber data ini sudah dalam bentuk digital, sudah dalam bentuk TXT, jadi saya memanfaatkan Uncon untuk mendapatkan frekuensi penggunaan dari pronomina persona pada setiap abad atau pada setiap periode. Ya, baik. Ini kita langsung berfokus pada bagaimana perubahan nomina menjadi pronomina. Saya melihat perubahan ini dari ciri gramatikalnya terlebih dahulu, karena ini yang paling terlihat jelas perubahannya ya. Saya mulai dari proses morfologis, dalam hal ini lebih berfokus pada
afiksasi pada pengimbuhan, kemudian yang kedua ada konstruksi posesif atau konstruksi untuk kepemilikan, dan yang ketiga adalah konstruksi pasif. Saya melihat 3 ini untuk melihat perbedaan antara nomina dan juga pronomina. Nah, untuk proses morfologis, dalam hal ini afiksasi, ini hanya bisa terjadi pada bentuk atau pada kategori nomina di sini. Sini saya memberikan contoh, ada kata manak. Manak ini dari kata anak. Anak ini kan berkategori leksikal nomina ya. Nomina jadi dapat diimbuhi sesuatu, misalnya imbuhi ini afiks atau awalan ma. Jadi kalau bentuknya nomina ini memungkinkan untuk mengalami proses morfologis. Kemudian saya juga melihat di konstruksi posesif. Jadi saya membagi menjadi 2, melihat bagaimana konstruksi posesif dengan nomina, atau konstruksi kepemilikan dengan nomina, dan konstruksi kepemilikan dengan pronomina. Sebenarnya ada persamaan, karena dua-duanya dapat berwujud kata dan berwujud frasa. Akan tetapi nanti ada perbedaan ketika wujudnya dalam bentuk kata dan frasa. Misalnya nomina ini dapat menjadi yang termilik atau yang dimiliki, gitu ya, dan juga pemilik. Hal ini berbeda dengan pronomina. Pronomina hanya bisa menjadi pemilik saja. Dan untuk frasa yang pronomina ini hanya hadir di bahasa Jawa. Untuk bahasa Jawa kuno, hadirnya semuanya dalam bentuk kata. Mungkin saya akan berikan contoh supaya lebih jelas ya. Ini adalah konstruksi kepemilikan yang berwujud kata. Contohnya adalah misalnya putu nira. Nah, putu di sini nomina, dan ini sebagai termilik, sedangkan nira sebagai pemilik. Dan untuk bentuk kata, pemilik ini selalu hadir dalam bentuk yang terikat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi artinya harus selalu melekat pada nomina yang ada di sebelah kirinya. Gitu. Ini untuk yang berwujud kata. Jadi kalau berwujud kata, nomina itu pasti sebagai termilik, sementara pronomina itu sebagai pemilik. Kemudian ini ada frasa, ada 2 pola. Saya membaginya 2 pola. Yang pertama pola yang nomina dengan nomina. Jadi tidak ada sesuatu di antara nomina tersebut. Misalnya contohnya anak Sang Hyang Indra. Jadi ada nomina, ada nomina. Itu langsung apa ya? Nomina N2-nya langsung mengikuti N1-nya. Kemudian ada juga pola yang kedua. Di sini untuk frasa yang kedua itu di bagian tengah di antara nomina yang pertama dan nomina yang kedua itu selalu ada partikel ligatur atau sesuatu yang menghubungkan antara N1 dan N2. Di sini ada nira misalnya, ada ning, dan juga ada d. Ini adalah ciri khas dari konstruksi kepemilikan dalam bentuk frasa dengan pemilik berupa nomina. Pemiliknya nomina pasti ada partikelnya di tengah-tengah. Jadi tidak bisa menempel langsung. Yang ini bisa langsung, tapi dengan catatan. Dengan catatan hanya bisa nomina yang dengan kata sandang, misalnya dengan sang, dengan si, atau dengan gelar, misalnya maharaja, bagawan, begitu. Kalau tanpa gelar tidak bisa langsung menyusul N1, jadi harus selalu dengan partikel ligatur. Contohnya misalnya Widyadari, ini tidak ada kata sandangnya, tidak ada sang atau tidak ada si, ini pakai ning di sini untuk menghubungkan. Kemudian ini frasa yang pemiliknya berupa pronomina. Kalau pemiliknya berupa pronomina, ini bisa langsung tanpa harus ada partikel di tengah-tengahnya. Jadi nomina di sebelah kiri lalu diikuti oleh pronomina di sebelah kanan. Contohnya misalnya montor kulo. Ini dalam bahasa Jawa. Lalu saya juga melihat konstruksi pasif. Di sini ada perbedaan konstruksi pasif dengan nomina dan juga dengan pronomina. Untuk yang dengan nomina ini dapat menjadi
agennya dapat menjadi pelaku pada konstruksi pasif, tapi posisinya harus selalu di sebelah kanan verba. Sedangkan kalau pronomina, ini bisa dua, bisa di sebelah kanan verba atau di sebelah kiri verba. Nanti saya akan berikan contohnya. Ya, ini contoh nomina. Konstruksinya pasti akan seperti ini kalau untuk nomina. Jadi verba, lalu agennya di sebelah kanan, nominanya di sebelah kanan. Ini contohnya di Naut D Sang Hyang Antaboga. Jadi selalu diikuti oleh atau diawali oleh D untuk agen atau pelaku, orang yang melakukan. Gitu. Bagaimana dengan pronomina? Kalau pronomina bentuknya berbeda. Pronomina agennya atau pelakunya, orang yang melakukan, bisa berada di sebelah kiri verba. Contohnya seperti ini, misalnya, ngulun adekaken. Ini agen sebenarnya secara sintaksis terikat dengan verbanya. Artinya tidak bisa dilepaskan ngulunnya sendiri, adekakennya sendiri. Karena ini bentuknya sebenarnya secara sintaksis terikat. Jadi harus selalu ikut. Kenapa? Karena di sini tidak ada penanda atau afiks yang menandakan pasif. Jadi kepasifannya dilihat dari argumen agennya. Kemudian kalau yang agen yang di sebelah kanan, ini kan sebenarnya seperti sama ya, berada di sebelah kanan verba, sama seperti nomina. Tapi perbedaannya adalah kalau ini hadir selalu dalam bentuk terikat, bentuk klitik. Dia tidak pernah hadir dalam bentuk bebas. Misalnya seperti ini, D nira. Jadi niranya itu selalu ikut dengan D, lalu bisa juga langsung inalap nira. Ini langsung menempel pada inalapnya. Begitu. Ini mungkin contohnya inalap nira taeng kundala. Jadi niranya langsung menempel pada inalap. Ini adalah ciri dari pronomina persona pada konstruksi pasif. Ya, setelah itu saya akan melihat bagaimana perilaku dari pronomina atau nomina yang dicurigai menjadi sumber dari pronomina. Di sini saya mengambil contoh kata kaulo. Sebenarnya saya meneliti 3 pronomina, tapi saya ambil yang kaulo karena kaulo menunjukkan perkembangan yang cukup jelas dari mulai nomina sampai menjadi pronomina. Nah, untuk kaulo sendiri, ini bentuknya nomina. Kenapa? Karena bisa mengalami proses morfologis. Ini menjadi ciri bahwa kaulo ini adalah nomina. Ini dengan afiks akna, kaulo kemudian mendapat afiks akna. Ini ciri dari kaulo sebagai nomina. Kemudian, kaulo sebagai nomina pada konstruksi posesif, ini juga kita dapat lihat pada bentuk atau pada wujud yang kata dan juga wujud yang frasa. Ini misalnya kaulo nira. Ini kaulo nira, konstruksi seperti ini menunjukkan bahwa kaulanya pasti nomina, bukan pronomina. Kenapa? Karena yang bisa menjadi termilik hanya nomina. Dan ini niranya pronomina. Lalu di bagian frasa, nomina kaula bisa menjadi termilik dan juga bisa menjadi pemilik. Kalau menjadi pemilik, ciri khas bahwa ini nomina adalah di tengah-tengahnya pasti ada partikel ligatur. Contohnya ini, E. Jadi manah ini nomina, kemudian pasti diikuti oleh ligatur, lalu nomina kembali. Ini adalah ciri bahwa kaula itu adalah nomina. Kemudian ini konstruksi intransitif untuk konstruksi pasif. Kaulo ini nomina dapat dilihat bahwa kaulo sebagai agen itu berada di sebelah kanan verba. Contohnya ini pinarek sira dening kaula nira. Nah, selain itu kita tahu bahwa kaula adalah nomina karena kaula diikuti oleh enklitik nira. Dan juga di sini diawali oleh ligatur ning. Ning ini menghubungkan D dengan kaula. Ini ciri khas dari nomina. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat bagaimana kaula sebagai pronomina. Kaula sebagai pronomina bentuknya akan berbeda.
kaula di sini tidak akan pernah menjadi termilik, tapi selalu muncul sebagai pemilik. Dan ketika muncul sebagai pemilik, ini selalu hadir tanpa ligatur. Artinya bisa langsung menempel pada nomina yang ada di sebelah kirinya. Jadi anak, kemudian langsung diikuti oleh kaula. Kalau yang sebelumnya dengan E. Saya akan kembali di sini ada E-nya, ada partikel ligaturnya, itu ciri nomina. Kalau yang ini ciri pronomina, jadi bisa langsung. Kemudian, nah ini pronomina kaula pada konstruksi pasif yang transitif. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pronomina itu bisa berada di sebelah kiri verba, atau ketika menjadi agen bisa berada di sebelah kiri verba. Hal ini yang membedakan kaula yang pronomina dengan yang nomina. Ya, kalau yang di sebelah kiri verba ini artinya kaulanya sebagai pronomina. Ini contohnya. Ini saya ambil dari teks dari abad ke-18. Ini kaula aturi besok misalnya. Besok. Ini saya persilakan. Agen berada di sebelah kiri dari verba. Dan ini sama seperti yang sebelumnya, ciri pronomina. Seperti ngulun adekaken dan juga ndak warah. Ya, itu tadi cara saya untuk membedakan bahwa, oh ya, kaula ini adalah nomina, kaula ini adalah pronomina. Kemudian dari sana, saya mencoba melakukan analisis pada setiap teks, pada setiap abad, untuk melihat bagaimana sebenarnya perkembangannya. Ciri-ciri, melalui ciri-ciri tadi, ciri-ciri dari konstruksi posesif, dari kemungkinannya mengalami afiksasi, dan juga dari konstruksi pasif. Nah, di sini ada 5 tahap perkembangan sebenarnya. Jadi dari kaula yang nomina menjadi kaula yang pronomina. Jadi di tahap pertama, pada tahap ini, kaula ini bentuk atau berkategori leksikal nomina. Jadi memang kata benda. Ini pada abad ke-10 sampai abad ke-14, kaula ini hadir sebagai nomina. Secara sintaksis dan juga secara semantis. Jadi berdasarkan makna, kaula ini itu berarti manusia dari golongan yang rendah. Golongan rendah di sini berelasi antara misalnya budak dengan tuannya, atau budak dengan raja misalnya. Itu relasinya. Ini ada di tahap pertama, kaula sebagai nomina. Secara sintaksis, seperti yang tadi, mengalami proses afiksasi, kemudian ciri secara konstruksi posesif maupun konstruksi pasifnya juga nomina. Jadi tidak muncul ciri pronomina pada tahap pertama ini. Kemudian pada tahap kedua, ini sebenarnya ada bagian yang ambigu. Artinya kaula bisa berdasarkan cirinya ini ciri nomina, tapi juga ambigu karena seperti pronomina perilakunya. Jadi pada tahap kedua ini ada 2 analisis sebenarnya. Jadi penutur menganalisis bahwa kaula di sini juga nomina dan pronomina. Ada 2. Tapi kalau dilihat cirinya, ciri secara gramatikal yang tadi saya sebutkan, cirinya masih ciri nomina. Jadi belum muncul ciri pronomina. Ini sampai abad ke-16. Di tahap ini juga sebenarnya ada perubahan pemakaian kaula ya. Kalau yang sebelumnya golongan rendah antara tuan dengan budak, tapi di abad ke-16 ini ada perubahan dari manusia ke Tuhan. Karena banyak muncul kata-kata kaula Gusti, kemudian kaula Allah begitu. Ini terjadi pada abad ke-16. Kemudian pada tahap ketiga, pada tahap ini sudah muncul. Jadi yang sebelumnya di abad ke-16, tahap kedua, nomina dan pronomina ini penggunaannya ambigu. Jadi mungkin ini nomina, mungkin ini pronomina. Tapi di tahap ketiga, ciri pronominanya muncul. Jadi ciri-ciri pronominanya muncul. Ini contohnya dalam bentuk konstruksi posesif,
Jadi bisa langsung badan kaula. Kalau yang sebelumnya kan cirinya nomina, ada partikel ligaturnya ing. Tapi di tahap ketiga ini bisa langsung. Jadi sudah mulai menunjukkan ciri pronominanya. Lalu di tahap keempat, ciri pronominanya tidak hanya muncul pada konstruksi posesif atau tidak hanya muncul pada konstruksi kepemilikan, tapi juga muncul pada konstruksi pasif. Artinya kaula bisa menjadi argumen, bisa menjadi agen atau pelaku, dan posisinya bisa berada di sebelah kiri verba. Ini contohnya. Kaula atau kaula bekto. Lalu di sini juga ada perluasan penggunaan, bisa juga digunakan di konstruksi aktif. Sebenarnya mungkin tidak terlalu terlihat ya perbedaan kaulo yang nomina dengan pronomina pada konstruksi aktif, tapi di pronomina lain yang saya teliti itu terlihat sekali perbedaannya ketika nomina dan pronomina. Kalau yang kaulo mungkin tidak begitu kelihatan, tapi di tahap keempat ini yang bisa dipastikan adalah bahwa penggunaannya menjadi meluas, tidak hanya pada penggunaan dalam bentuk konstruksi yang bentuknya kepemilikan saja. Nah, kemudian pada tahap kelima, kaulo ini sudah semakin menjadi pronomina dengan bentuknya yang semakin memendek. Jadi salah satu ciri bahwa ini adalah pronomina, sudah menjadi pronomina yang sangat kuat, itu adalah dengan pemendekan dari kata tersebut. Ini menjadi kulo. Ini adalah bentuk pendek dari kaulo. Kemudian kalau untuk kulo sendiri, memang di abad-abad sebelumnya ini tidak pernah muncul kata kulo yang untuk pronomina. Jadi kulo yang pronomina munculnya di tahap kelima ini. Dan pada tahap ini, kulo sama sekali tidak memiliki ciri nomina. Jadi cirinya benar-benar ciri pronomina. Hal itu dapat dilihat pada misalnya konstruksi kepemilikan dan juga konstruksi ada kalimat pasif. Begitu. Ya, ini sebenarnya gambarannya masih sama. Kemudian ini saya mencoba melihat persentase penggunaan kaulo dan kulo ini yang sudah menjadi pronomina. Ini dari abad ke-18 sampai ke-21. Kalau dilihat memang pada awal munculnya kulo, sini di abad ke-18, penggunaannya tidak terlalu banyak. Memang lebih banyak kaulo bentuknya. Tapi pada abad-abad berikutnya, justru bentuk yang pendek, justru yang semakin banyak digunakan. Bentuk yang pendek tersebut kulo. Jadi kalau kita lihat dari abad ke-19, 20, sampai 21, pemakaiannya lebih tinggi kulo daripada kaulo. Ini kalau dibandingkan penggunaannya tiap abad antara pronomina kulo dan pronomina kaulo. Dan di sini ada perbedaan mengapa pronomina kaulo menjadi juga menurun pemakaiannya, karena memang secara konteks pemakaiannya terbatas pada situasi tertentu. Tidak, hal ini berbeda dengan kulo yang penggunaannya mungkin lebih konteksnya lebih luas dibandingkan dengan kaulo. Nah, ini berdasarkan ciri gramatikalnya. Saya membuat pemetaan berdasarkan ciri gramatikalnya dari setiap abad. Bagian yang berwarna biru di sini ini merupakan ciri dari nomina. Sedangkan yang bagian berwarna merah ini merupakan ciri dari pronomina. Kalau kita lihat dari abad ke-10 sampai abad ke-16, ciri yang muncul adalah semuanya ciri nomina. Lalu di abad ke-18 muncul ciri pronomina. Meskipun demikian, memang masih ada nomina, masih ada kaulo yang bentuknya atau berkategori leksikal nomina ya. Di sini masih tetap digunakan. Nanti saya akan tunjukkan diagramnya. Kemudian kalau kulo di sini memang di abad 10 sampai abad ke-17 ini belum muncul, dan kulo di sini hanya memiliki ciri pronomina, ini yang berwarna merah.
Ini ada di abad ke-18 sampai abad ke-21. Ya, ini mungkin agak sedikit ini ya, angka-angka ya. Ini frekuensi penggunaan sebenarnya bisa dilihat dari sini saja untuk ininya, penggunaannya. Tapi kalau di sini, ini yang saya menambahkan bentuk nominanya. Jadi sebenarnya kaula yang nomina itu tidak hilang. Jadi tetap ada sampai abad ke-21. Jadi masih tetap digunakan. Hanya saja pada abad ke-16 ada bagian yang ambigu. Bisa dijelaskan sebagai nomina atau juga bisa dijelaskan sebagai pronomina. Jadi sudah mulai muncul sebenarnya di sini keambiguannya di abad ke-16. Lalu di abad berikutnya justru yang lebih banyak muncul adalah pronomina kaulo dan pronomina kulo. Ini lebih banyak muncul. Ini angka ini sebenarnya adalah hitungan seberapa banyak kemunculan di dalam teks. Misalnya ini yang paling terakhir kulo di abad ke-21, ini munculnya kan 1 koma, itu berarti di dalam 1000 kata itu ada 1 kata kulo begitu. Ini penghitungannya seperti itu kira-kira. Nah, ini grafik penggunaan pronomina kaulo dari abad ke-10 sampai abad ke-21. Jadi yang bagian berwarna coklat atau ya coklat ini dari abad ke-10 sampai abad ke-21 masih terus digunakan dan ya naik dan turun ya ininya penggunaannya. Ini sebenarnya naik turunnya berkaitan dengan jumlah kata yang saya temukan di dalam teks gitu. Kemudian di abad ke-16 seperti yang saya singgung sebelumnya sudah muncul bagian yang diperkirakan bahwa ini adalah pronomina berdasarkan ciri cara semantisnya begitu. Jadi ada keambiguannya. Di abad ke-16 ini sudah mulai muncul, lalu terus berkembang sampai ke abad 21. Kemudian untuk kata kulo ini mulai muncul di abad ke-18. Lalu tinggi di abad ke-19 dan mulai menurun di abad 21. Sebenarnya tingginya di sini bukan berarti penggunaan pronomina kulonya menurun ya, bukan seperti itu. Ini karena berkaitan dengan jumlah kata. Kebetulan teks yang mewakili abad ke-19, jumlah katanya tidak banyak, tapi jumlah kemunculan kata kulonya banyak. Itu yang menyebabkan katanya tinggi. Sementara di abad ke-20 dan 21 ini saya menggunakan korpus bahasa Jawa, kumpulan berbagai teks sastra bahasa Jawa, dan jumlahnya sangat besar, jumlah kosakatanya. Ini kenapa jumlah kulonya ya menurun, karena juga di sini ada pronomina lain sebenarnya yang digunakan, tidak hanya kulo, seperti aku. Jadi itu yang menyebabkan terlihatnya turun. Padahal sebenarnya kalau kita bandingkan penggunaan kulo dan kaulo, ini begini, semakin lama semakin naik untuk penggunaan kulonya. Ya, ini bagian kesimpulan saya, tapi mungkin tidak akan saya jelaskan semua karena saya hanya menjelaskan satu bagian saja di dalam disertasi ini. Kalau dilihat dari analisis yang saya lakukan, memang aspek yang sangat kuat sekali dalam melihat perkembangan pronomina persona di bahasa Jawa itu adalah aspek dari segi gramatikalnya, morfologi dan sintaksisnya. Ini sebenarnya hal ini yang cukup bisa membedakan mana yang nomina dan juga mana yang pronomina. Gitu. Jadi bukti linguistiknya cukup jelas untuk membedakan ini pronominanya masih berupa nomina atau sudah menjadi nomina. Itu aspek gramatikalnya yang sangat kuat. Dan juga hal ini sebenarnya membedakan dengan kalau saya membaca penelitian sebelumnya di bahasa lain untuk pronomina mungkin ada yang lebih kuat di aspek semantisnya, aspek maknanya. Tapi kalau di bahasa Jawa ini sangat kuat sekali di aspek sintaksisnya. Begitu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf, mungkin kalau penjelasan saya terlalu cepat atau banyak istilah-istilah yang kurang jelas. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa
kita diskusikan sama-sama di sini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dwi. Baik, terima kasih Mbak Atin. Ya, sangat menarik sekali paparan dari Mbak Atin dan sepertinya banyak Bapak Ibu sekalian yang menyimpan pertanyaan untuk disampaikan kepada Mbak Atin. Oleh sebab itu, saya kira langsung saja silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan. Dan karena ini adalah browling ya, ngobrol linguistik gitu ya. Jadi saya kira kita santai saja berdiskusi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan. Ya, sepertinya belum ada ya Mbak Atin ya. Atau ini ya, banyak istilah yang susah tadi ya. Banyak istilah linguistik yang susah mungkin ya. Ya, kalau belum mungkin dari saya boleh ya Mbak Atin ya. Tapi kira-kira nah ini tadi Mbak Atin mengamati ya perubahan. Oh, atau ini dulu ya. Dari Mas Ari ya. Oke, silahkan Mas Ari. Terima kasih Mas Dwi. Ya, sebenarnya Mas Dwi kalau mau nanya silahkan Mas Dwi. Ya udah, tapi saya dulu ya. Ya pertama Mbak Atin dapat inspirasi bahwa ini bisa jadi objek penelitian untuk disertasinya Mbak Atin itu dari mana ya. Lalu kemudian menarik juga untuk melihat apakah untuk bisa menyimpulkan itu jumlah korpus yang digunakan itu harus sama gitu ya. Karena kan makin ke sini biasanya korpusnya makin banyak ya. Maaf ya jika salah ya. Lalu kemudian tadi dituliskan korpus-korpusnya itu karya sastra gitu loh. Nah, bagaimana dengan apakah ada pronomen yang lain gitu ya, pronomen yang lain di luar itu, apakah itu juga turut diperhatikan atau memang tidak diteliti? Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Ari. Ini langsung saja ya Mas Dwi ya, Boleh. supaya tidak lupa pertanyaannya. Silahkan Mbak. Kalau berkaitan dengan inspirasi, sebenarnya penelitian mengenai pronomina ini sudah saya lakukan sejak S1. Jadi S1 saya skripsi saya tentang pronomina persona bahasa Jawa kuno. Jadi saya ingin melanjutkan itu sebenarnya. Kemudian di S2 pun saya membahas mengenai deiksis, salah satunya deiksis persona, itu juga masih pronomina persona. Kemudian di S3 saya melihat apa yang belum saya lakukan ya, dan juga apa yang kira-kira nantinya penelitian ini juga bermanfaat begitu. Akhirnya saya melihat membaca-baca banyak teks, ada bentuk-bentuk yang ini ya Mas, bentuk-bentuk yang berbeda di pronomina. Sebenarnya kayak pronomina persona ini di bahasa Jawa itu banyak sekali variasinya, khususnya pronomina persona pertama itu banyak sekali. Kemudian ini hilang, lalu ada juga kok tidak digunakan lagi ya, itu menjadi pertanyaan sendiri untuk saya. Jadi seperti ada pronomina aku, ada kami, di bahasa Jawa kuno kami dipakai, kemudian di bahasa Jawa sekarang tidak dipakai. Kenapa ya? Itu menjadi pertanyaan. Kemudian aku sebelumnya bisa untuk konstruksi pasif, tapi di bahasa Jawa sekarang kok tidak ya? Hanya untuk kepemilikan saja, misalnya bukuku atau omahku begitu. Itu juga menjadi pertanyaan. Akhirnya saya memutuskan untuk melihat, setelah berdiskusi dengan para dosen, memutuskan untuk meneliti mengenai perkembangan pronomina. Awalnya memang tadinya mau banyak ya Mas, mau pronomina 1, 2, 3, itu semuanya dibahas, tapi ternyata memang cukup melakukan 1 atau 2 pronomina untuk melihat perkembangannya, untuk mewakili yang lain. Dan ketika melihat ini, sebenarnya ada 3 pronomina Mas yang saya teliti untuk disertasi. Ada kaula, kemudian ngulun, dan juga nguang. Ini saya lihat ketiga-tiganya, dan ketika melihat
ketiga ini saya juga melihat pronomina lain. Karena pronomina ini sebenarnya saling berkaitan. Seperti kaulo di sini itu kan baru muncul di abad ke-18. Nah, di abad sebelumnya itu sebenarnya ada ngulun, ada hulun. Hulun ini sama artinya budak juga, atau dari manusia golongan rendah. Dan itu banyak digunakan di abad ke-10 sampai abad ke-15, 17 juga masih. Jadi seperti apa ya, saling menggantikan begitu. Ada interaksi sebenarnya. Jadi saya tidak hanya melihat 3 pronomina tapi juga melihat yang lain gitu. Terus kalau terkait korpus, memang untuk menyamakan jumlah kata dari setiap abad itu cukup sulit. Jadi saya mengambil yang memang teks itu dapat mewakili penggunaan bahasa pada periode tersebut gitu. Dan ada beberapa periode yang memang saya tidak ada bentuk digitalnya, maksudnya karena saya menggunakan aplikasi Ancon dan itu mengharuskan saya menggunakan korpus yang sudah ada dalam bentuk TXT. Jadi saya ada di abad ke-13, mungkin itu kosong, tapi saya mensiasatinya adalah dengan melihat di korpus yang ada di laman Sealang atau Kamus Bahasa Jawa Kuno. Di sana ada aplikasi untuk korpus, saya menggunakan itu untuk melihat penggunaannya di abad ke-13. Dan kalau dilihat memang jumlahnya lebih banyak di abad yang lebih muda ya, karena memang teksnya lebih mudah didapat, dalam bentuk digital pun juga lebih mudah. Kalau yang lama itu prosesnya cukup panjang, Mas Ari, jadi harus diubah dulu ke bentuk TXT, dan ketika mengubah dalam bentuk TXT pun harus memperhatikan tanda diakritik ya. Karena di Jawa kuno ada banyak sekali tanda diakritik dan cukup memakan waktu yang lama. Tapi saya rasa yang saya pilih itu sudah mewakili penggunaan bahasa pada periode tersebut. Dan untuk teks memang saya menggunakan karya sastra berupa puisi dan prosa. Kalau awalnya terpikir untuk prosa saja, tapi memang kebanyakan teks di bahasa Jawa kuno itu ditulis dalam bentuk puisi. Jadi tidak mungkin banyak yang kosong kan kalau seperti itu. Jadi saya mengisinya dengan teks puisi. Begitu Mas Ari kira-kira. Terima kasih banyak Mbak Atin. Wah, dijawab semua 100 dari saya. Ayo Mbak Julia sudah tidak sabar nih seperti ini. Ada Buati juga yang bertanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ari. Baik, selanjutnya ini ada Mbak Julia ya. Silakan Mbak Julia. Ya, terima kasih. Mbak Atin mau bertanya. Ya. 3 pertanyaan boleh ya Mbak ya? Oh, ya. Tapi Katanya maaf 5, kalau Mbak. Jangan susah-susah ya, Mbak. 5 berarti 3 buat Mbak Atin, 2 buat Dwi. Tidak. Ya maaf. Ya, baik Mbak Atin, saya mau bertanya yang pertama tentang tadi Mbak Atin di awal presentasi menyebutkan ada Mbak Atin bisa melihat perubahan budaya ketika meneliti ini. Nah, saya mau bertanya perubahan budaya apa yang terlihat dari penggunaan pronomina dari abad ke abad ini. Kemudian yang kedua, mengenai bagaimana ya Mbak Atin mengolah data yang sebegitu banyak, mengolah korpus yang sebegitu banyak. Ini juga terkait dengan pertanyaan saya yang ketiga tentang apa sih tantangan yang paling menantang begitu bagi Mbak Atin dalam mengerjakan disertasi ini, apakah banyaknya data? Dan satu lagi dong Mbak, bagi kami yang sedang menjalani penelitian, apa tipsnya untuk mengatasi tantangan-tantangan itu? Minta nasihat spiritual juga nih kayaknya. Waduh. Iya, baik itu saja. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak Julia. Terkait perubahan budaya, memang seperti yang contoh kaulo di sini, saya bisa memberikan gambaran di abad ke-16. Jadi memang di abad sebelumnya, abad 10 sampai 14 itu, kaula itu digunakan untuk manusia atau yang berarti budak, itu pasti budak relasinya
manusia golongan rendah dengan golongan tinggi. Jadi budak dengan tuannya itu pasti selalu muncul seperti itu. Budak dengan tuan. Tapi di abad ke-16, penggunaannya konteksnya sedikit atau berubah ya, berbeda. Jadi kaula di sini muncul dengan kata Gusti, dengan kata Allah. Relasinya masih sama, relasi atas bawah. Jadi kaula ini di bawah, relasinya dengan yang sesuatu yang di atas, tapi relasinya berubah, berbeda. Tapi relasinya antara manusia dengan Tuhan, begitu. Kalau dilihat ke dalam teks, memang teksnya itu adalah teks dari masa Islam ya, abad ke-16 sudah mulai masuk masa Islam. Jadi di sana ada pergeseran dari yang sebelumnya budak manusia yang golongannya rendah berubah menjadi manusia yang hubungannya dengan relasinya dengan Tuhan. Dan di abad selanjutnya itu penggunaan kaulo tidak berarti artinya budak. Jadi memang penggunaannya berubah. Jadi bisa digunakan oleh orang dari golongan tinggi. Jadi dia statusnya bukan budak, statusnya golongan tinggi, bisa menggunakan kulo atau kaulo untuk mengacu ke diri sendiri sebagai pembicara. Tapi dengan catatan status sosialnya itu lebih rendah daripada lawan bicaranya. Jadi relasinya masih tetap asimetris, hanya saja si pembicaranya golongannya sudah berubah. Golongannya tidak lagi golongan rendah, bisa saja golongan tinggi, hanya saja situasinya lawan bicaranya lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau dilihat mungkin relasinya sama, tetap asimetris ya, tetap atas bawah. Tapi ada perubahan di sana. Atas bawahnya terhadap siapa, begitu. Dan ada faktor masa Islam ya di abad ke-16, teks-teks yang digunakan kebetulan memang lebih banyak teks-teks Islam. Di sana sangat terlihat sekali perbedaannya dengan teks-teks yang Hindu-Buddha yang abad ke-10, abad ke-14. Itu yang saya lihat, tapi mungkin kalau untuk lebih jauhnya seperti perubahan seperti apa di masyarakat pada masa itu saya rasa butuh penelitian lebih lanjut ya Mbak untuk memperdalam itu ya. Ini kan saya melihat dari pemakaiannya di dalam teks. Kemudian untuk pengolahan korpus bagaimana ya? Ini memang tantangan, benar Mbak, tantangan tersendiri karena sangat banyak teks yang saya pakai itu dari abad 10 sampai 21 itu ada 16 dan yang salah satunya adalah korpus bahasa Jawa. Ini saya beruntung karena prodi sastra Jawa punya korpus bahasa Jawa abad ke-20 21. Jadi saya memanfaatkan itu. Jumlahnya juga sangat banyak. Ada 2 juta kata, tapi saya hanya ambil yang karya sastranya saja, jadi mungkin sekitar 300.000 kata itu saya ambil. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang kesulitannya adalah mencari teks yang sudah ada dalam bentuk digital. Karena kalau sebelumnya kan teks, saya tidak menggunakan teks yang masih dalam aksara Jawa, itu saya tidak pakai karena Ancon memungkinkan untuk yang bentuknya TXT yang dengan aksara Latin ya, kalau yang aksara Jawa belum. Kemudian kalau aksara Jawa saya hanya untuk melihat bagaimana bentuknya di dalam aksara Jawanya atau di dalam teks aslinya. Kesulitan yang lainnya adalah mengumpulkan, ini saya sebenarnya jujur terbantu dengan penelitian saya S2 dengan beberapa teks seperti teks Adi Parwa, saya sudah punya bentuk digitalnya, jadi saya terbantu dengan itu. Kalau yang lain, ya jadi memang harus cukup lama mengumpulkan itu ya Mbak ya, untuk sumber data ya, memastikan apakah ini cukup mewakili penggunaan bahasa pada abad tersebut. Karena di bahasa Jawa itu ada banyak suntingan teks, kenapa suntingan ini yang dipakai, kenapa bukan yang ini, nah itu jadi alasan tersendiri. Dan kalau sudah bentuknya TXT itu akan memudahkan kita ketika mengolahnya. Saya menggunakan aplikasi Ancon, tinggal dimasukkan, mencari kata, dan kesulitan lainnya adalah melihat satu persatu. Setelah mendapatkan satu persatu dilihat cirinya berdasarkan tadi ciri gramatikalnya. Itu yang memang
cukup memakan waktu yang lama ketika mengolah datanya. Dan tips untuk mengatasinya, tipsnya apa ya Mbak ya? tipsnya kalau saya sebenarnya dapat tips dari promotor dan kopromotor saya, tipsnya mungkin ada di sini Ibu Mirda atau Ibu Dwi. Jadi tipsnya memang saya melakukan itu memang bukan tiap hari ya, tapi rutin dilakukan. Jadi mungkin hari ini saya hanya punya waktu 1 jam. Jadi ya sudah, saya melakukan 1 jam yang saya bisa lakukan. Misalnya ya sudah deh, masukin ke Ankon dulu, dapat ini, masukin tabel dulu begitu. Jadi pelan-pelan sih Mbak kalau saya. Kalau bosen ya sudah, saya berhenti dulu deh gitu. Berhenti dulu, besok lagi deh dilanjutin gitu. Oh, berhentinya tuh sebentar berarti ya, karena besok udah dilanjutin lagi. Bener, Son. Rajin banget ini Mbak Atin. Kalau berhentinya lama takut lupa Mbak. Iya. Jadi biasanya sih begitu. Karena juga kemarin saya minta, sebelum memutuskan untuk promotor dan kopromotor itu, saya bilang ke Bu Mirna dan Bu Dwi, Ibu tolong saya dikejar-kejar ya. Begitu. Waktu itu saya terbantu karena saya dikejar-kejar. Minta dikejar ya Mbak. Minta dikejar sayanya. Jadi kalau saya belum nih langsung Atin mana nih begitu. Begitu Mbak paling dari saya. Iya, sudah jelas. Makasih banyak Mbak. Iya, sama-sama Mbak. Baik, terima Iya. kasih Mbak Julia. Jadi itu ya Mbak Julia. Kita kalau dari Mbak Atin tadi harus konsisten ya. Hari ini walaupun 1 jam tetap ngerjain gitu ya. Ya, atau setengah jam gitu. Ya, Paling nggak diliatin dulu deh, diliatin aja gitu. kalau capek Diliatin udah istirahat nyicil ya. gitu ya Mbak. Kalau saya tuh sukanya kalau capek istirahat, tapi capeknya terus ya. Istirahat terus juga. Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Jika masih ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Ada Bu Dwi tuh, Bu Dwi. Mau tanya Bu Dwi. Ada Bu Wati, Bu Waduh, Bu Dwi Dwi, di padahal komentar. pembimbingnya menanya Ibu. Wah, iya. Silakan. Boleh tanya ya? Iya Bu, silakan. Maaf, nggak sebenarnya bukan bertanya ya, barangkali menegaskan kembali ya Mbak Atin ya, karena teksnya kan itu semua berasal dari naskah berhuruf Jawa ya. Iya. Apakah ada kendala tertentu, ada pengaruh tidak pada penelitian Mbak Atin? Apakah perlu dicek tidak sih Latinnya itu ke huruf Jawanya? Kalau iya, mungkin ini bisa jadi catatan juga ya buat peneliti lain, bahwa kalau kita mempunyai sumber data berupa naskah berhuruf yang bukan Latin, itu apakah pengalih aksaraan itu perlu diperhatikan secara saksama tidak, dalam arti ada kemungkinan kendala terjadi tidak kalau yang memerlukan kita harus mengecek kembali pengalihan hurufnya ya, karena kita tahu bahwa penyunting teks itu yang memindahkan atau mengalih hurufkan dari huruf Jawa ke huruf Latin itu artinya konvensinya kadang-kadang tidak sama ya, apalagi teks yang lama itu kan tidak punya satu kesepakatan yang sama antara satu penyunting dengan penyunting yang lain. Bagaimana Mbak Atin menangani hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau naskahnya yang abad sesudah 16 itu kan kebanyakan naskah Islam. Apakah juga ada, mungkin perlu diingatkan ya, yang Hindu, artinya perubahan tadi antara pemakaian kawula dari manusia ke manusia, dari manusia ke Tuhan itu terjadi juga tidak pada teks yang berasal dari tradisi Hindu yang bukan Islam? Ya. Ya, mungkin tadi juga saya lupa menjelaskan terkait dengan sumber data. Ya, untuk ini saya juga perlu melihat ke, sebenarnya kan saya menggunakan yang sudah transkripsi Latin, karena memang ada perbedaan. Jadi kalau saya lihat antara satu
misalnya dari abad ke-11, abad 12, abad 15, itu ada perbedaan misalnya dari huruf engnya ada yang dengan N titik atas, ada juga yang eng seperti yang dengan ekor begitu ya, ada perbedaan. Nah, untuk memastikan bahwa eng yang dimaksud itu sama, saya juga melakukan pengecekan ke teks yang masih ditulis dalam aksara Jawa. Kebetulan ini kata yang saya cari, yang di sini kan kaulo, yang lainnya ada misalnya enghulun. Enghulun itu ada yang dengan spasi, ada yang tanpa spasi. Kalau dilihat di aksara Jawanya kan semuanya nyambung, terus tidak ada spasi, tidak ada tanda-tanda bahwa ini digabung atau dipisah. Jadi saya memastikan ke aksara Jawanya, karena eng yang ikut ke kata hulun itu biasanya dengan aksara sendiri, dengan aksara ngo. Tapi kalau yang eng yang harusnya dia ikut ke kata yang sebelah kiri itu biasa dengan cecak. Nah, itu saya harus memastikan, karena eng hulun dengan eng dengan spasi, hulun dengan eng hulun menyambung itu berbeda. Karena ini berkaitan dengan ciri dari nomina dan ciri dari pronomina. Betul, Bu. Jadi saya melakukan pengecekan itu, termasuk misalnya ada perubahan bunyi, eng hulun menjadi ngulun, hanya hilang. Kan kadang-kadang yang melakukan transliterasi ya sudah semuanya tidak pakai H, misalnya Hana menjadi Ana saja. Nah, itu saya melakukan pengecekan apakah hanya ini hilang karena proses transliterasi itu atau hanya hilang sudah di dalam aksara Jawanya begitu. Jadi saya mengecek ke sana karena ada perubahan sedikit saja itu mempengaruhi perkembangannya atau perubahannya. Begitu, Bu. Kemudian terkait ke tadi abad ke-17, ya memang dari abad ke-16 kan teksnya teks masa Islam. Di abad ke-17 sebenarnya ada teks Hindu Buddha, tapi memang penggunaan kata yang berarti budak itu kembali lagi pakai bentuk yang hulun. Jadi tidak pakai bentuk yang kaulo. Jadi kaulo ini justru memang khas sekali di teks-teks yang Islam. Yang Hindu Buddha itu pakainya bentuk hulun. Hulun itu yang ada di abad ke-10 yang nanti akan berubah menjadi ulun. Gitu. Nah, di abad ke-17 itu justru bentuknya tidak pakai kaulo, tapi bentuknya pakainya hulun untuk yang artinya budak. Gitu. Jadi ada perubahan, ada perbedaan ternyata. Jadi bisa mencirikan ini ya Bu ya, teks dari masa Islam dan masa Hindu Buddha begitu dari pronominanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Dwi. Baik, silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin disampaikan, tanggapan atau pertanyaan. Apakah masih ada? Jika tidak, tampaknya kita ini sudah pukul 2, jadi Mas Ari, apakah Ya, ada tambahan waktu atau kita cukupkan saja karena sudah pukul jika 2 tidak, lebih? ya sudah ini ya. Nanti Tadi Mas Dwi bukannya mau nanya? nanti overtime saya kena charge nggak nih sama Nanya langsung program aja. aku? Nanya di luar ini ya. Mas Iya, Dwi nanti boleh aja lah. pertanyaan? Saya Iya, juga nah. ada pertanyaan lagi sebenarnya. Oh itu Ini boleh. Ini ya, awam ya. Kaula ini sama dengan yang ada di bahasa Indonesia nggak sih? Lalu kemudian apakah peningkatan proses ini ya dari kaula jadi kaulo jadi kulo itu juga apa ya? Kan nggak tahu ya, saya di bahasa Jerman itu kadang makin singkat gitu loh karena pengaruh modernisasi. Apakah ada faktor seperti itu juga yang Mbak Atin bisa duga ya? Terima kasih. Mas Dwi juga nanya ya habis ini ya, baru close. Yang di bahasa Indonesia ya Mas ya? Iya. Saya malah ini yang artinya sebentar, kalau kaula yang bahasa Indonesia. Ya, ada itu ya, kaula muda gitu ya Mas Ari? Iya. Dari dulu iya, kaula muda benar. ya, nggak pernah dengar kaula tua gitu, Kaula kaula muda, iya, sedang-sedang saja. Iya, ini saya langsung cek KBB ini. Kalau yang ini kan memang artinya ada juga yang hamba sahaya ya Mas ya, budak. Iya. Saya rasa juga ini mungkin berkaitan ya, karena kan kaula dari teks abad ke-10 memang artinya budak, begitu. Untuk kaula, dan memang ciri bentuk tersebut, bentuk yang nomina berubah menjadi pronomina adalah cirinya memang bentuknya akan semakin pendek, Mas, betul. Jadi sama seperti pronomina asli kan seperti aku misalnya, itu kan punya bentuk yang pendek ya ketika dalam bentuk posesif. Misalnya bukuku kan bukan buku aku ya.
Jadi cirinya memang terlihat dari dia akan bentuknya semakin pendek gitu. Jadi yang bentuknya panjang juga akan bentuknya semakin pendek. Sama seperti mungkin kalau saya lihat yang di bahasa Indonesia Melayu kan ada sahaya, itu bentuknya akan semakin pendek menjadi saya begitu ya. Ada perpendekan. Di bahasa Jepang saya juga baca untuk perkembangan pronominanya, saya lupa kosakatanya apa, tapi itu juga semakin pendek. Yang tadinya mungkin 3 silabe menjadi 2 gitu. Memang bentuknya begitu Mas cirinya. Ciri apa? Ciri perkembangan bentuk ketika dari nomina menjadi pronomina pasti benar bentuknya akan semakin pendek begitu Mas. Ya. Terima kasih Mbak Tin. Iya, sama-sama Mas. Silakan Mas Dwi. Baik, terima kasih Mas Ari. Kita cukup Mas Ari? Mas Dwi bukannya mau bertanya? Oh iya, baik. Sebenarnya saya tadi tertarik dengan kata ngulun itu ya Mbak ya? Iya. Latinnya. Kalau zaman dulu tuh maknanya adalah itu ya, itu mewakili hamba sahaya juga ya Mbak Tin ya? Iya, betul. Iya, nah ini, Pelayan, budak gitu. nah betul. Nah cukup menarik ya, karena kalau di Jawa Baru ya, dalam konteks misalnya pertunjukan itu ya, wayang itu dipertunjukkan wayang ya. Jadi malah ngulun itu tuh digunakan oleh para dewa gitu. Nah ini agak berbeda dengan yang kulo tadi ya, atau kawulo. Itu kalau kawulo kan sepertinya konstan ya, dia digunakan oleh apa namanya orang-orang yang tadi ya, apa namanya Mbak Atin menyebutnya? Ya, yang golongan rendah. Ya, golongan rendah Tinggi dan gitu ya. nah tapi kalau ngulun ini perubahan. Nah kira-kira ini dari pengamatan Mbak Atin Ya. gimana? Waduh, terkait ulun ya. Iya, Susah nih. Iya, kalau ulun memang itu perkembangannya mulai menjadi pronominanya sudah dari abad ke-10. Jadi memang lebih panjang daripada kulo ya. Jadi memang perkembangannya sudah di abad ke-10 pun ngulun itu sudah menjadi pronomina. Gitu. Dengan ciri memang cirinya masih ada ciri nominanya. Tapi kemudian di abad ke-17 itu muncul bentuk yang lebih pendek dengan ngulun saja hanya hilang, atau engnya hilang hanya hulun saja, lalu bentuk pendek lagi hanya hilang hanya ulun saja gitu. Jadi memang prosesnya jauh lebih panjang untuk ngulun. Dan ini mungkin jadi catatan bahwa ada penjelasan di abad ke-17 kan muncul ya bentuk ngulun atau ulun saja. Itu disebutkan bahwa ini pronomina bahasa Jawa kuno gitu. Padahal kalau kita lihat secara gramatikal ini sebenarnya bentuk yang muda, sudah merupakan perkembangan dari yang tua begitu. Jadi bukan, mungkin kalau dilihat dari bentuknya ini kayaknya bentuknya tua deh, sama deh seperti yang Jawa kuno, padahal enggak. Ini sebenarnya sudah menjadi bentuk yang muda, bentuk yang lebih pronomina karena cirinya sudah sangat pronomina begitu. Dan memang ada perubahan penggunaan, bahkan di abad ke-10 pun kata ngulun sendiri itu sebenarnya tidak hanya digunakan oleh rendah tinggi, tapi juga rasa dari kata budaknya itu sebenarnya sudah mulai hilang di abad ke-10. Jadi ngulun itu bisa dipakai oleh dewa, bisa dipakai oleh ibu kepada anak, itu bisa. Dipakai raja, itu juga bisa. Jadi memang di abad ke-10 pun sudah menunjukkan hal itu. Jadi kalau di abad yang sekarang digunakan untuk ulun, ya karena sifat dari rasa nomina budaknya itu sudah hilang begitu. Karena di abad 10 juga begitu. Oke, wah, menarik ya. Baik, saya kira kita cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Atin dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan saya mohon maaf apabila dalam memimpin jalannya diskusi banyak kesalahan. Dan waktu saya kembalikan ke Mas Ari. Silahkan Mas Ari. Oke, terima kasih banyak Mas Dwi. Ya, kamera saya agak gengges ya. Harap maklum, ini bukan keinginan saya. Ya, kita perlu foto bersama iya. tidak ya, Ibu Sonya?
Tapi saya senang sekali silakan. hari ini Silakan Mas Arief. ramai. Aduh, jangan dari saya deh. Ini gimana? Mungkin Mas Dwi bisa bantu Ya, memfotokan oke. Mas Dwi. Baik, siap Mas. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh mohon membuka kamera, kita akan melakukan foto bersama. Silahkan Bapak Ibu. Ya, akan saya ambil dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, pasang senyum paling lebar Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Baik, terima Saya senyum kasih. paling lebar soalnya ada kucing ikut. Terima kasih Oke, banyak. makasih Ya, Bapak teman-teman Ibu. semua. Terima Wah, hari kasih, ini Bapak senang Ibu. sekali bisa lihat teman-teman semua Terima sehat-sehat kasih selalu. Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Atin, Mas Dwi. Terima Ya, hari Sama-sama, ini Mas kasih Atin, Arief. Mas Dwi. kalau kata anak sekarang daging semua ya, metafora baru tuh, idiom baru. Daging semua. Ya, Ntar kita bikin versi tulang semua, saya pembicaranya ya. Tulang semua. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin untuk menutup Zoom ini ya. ya. Selamat sore, sampai jumpa Terima lagi. kasih. Yuk.